Ya buktinya itu doharol fasad, telah terjadi kerusakan. Lu diperlihatkan itu akal pikiran kita, logika cerdas kita memahami Allah Maha melihat. Ya. Kan Allahu ala kulli syai'in alim. Allah Maha melihat segala sesuatu. Nah, sesuatu sedang terjadi, dilihat oleh Allah. Lalu Allah memberitakan kepada kita sebagai muslim, doharol fasadu, telah dirusak, telah rusak, baik di lautan maupun di daratan. Nah, di laut ada pagar. Nyata pagar itu bisa dilihat, bisa dipegang, Nah, logika cerdas kita kan begitu menafsirkan ayat, saudara. Ya, jangan pakai referensi. Referensi nanti ikut-ikutan orang main, ikut menafsirkan. Ini Allah. Tahan aparat dari mulai lurah sampai kemudian bahkan mungkin presiden, gitu kan. Aparatur hukumnya, penegak hukumnya dari misalnya tingkat kepolisian bisa jadi TNI-nya kan kayak gitu. Bisa jadi diperalat semua, gitu kan. Ya buktinya pelanggaran-pelanggaran tidak ada yang menindak, padahal itu sudah ke publik semuanya, gitu kan. Sudah jelas. Penyerobotan tanah juga jelas, itu melanggar hukum, gitu kan. Sungai-sungai sebagai akses publik dikuasai, padahal itu melanggar undang-undang sumber daya air. Pemagaran laut, terbitnya SHM di laut, ya kan? HGB di laut, itu kan pelanggaran. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk Anda dan kita semua. Alhamdulillah, pada kesempatan ini kembali saya menjumpai Anda untuk mengulas beberapa peristiwa kejadian, karena memang channel ini adalah salah satu segmennya adalah mengulas peristiwa, ya. Mengulas kajian-kajian, mengulas pemahaman-pemahaman, dan saat ini akan saya ulas peristiwa-peristiwa yang terjadi khususnya di negeri kita. Nah, tentunya di dalam mengulas ini tidak akan saya lepaskan dan pasti akan saya kaitkan dengan ukuran, yaitu Al-Quran. Ya, betapa tidak bahwa Al-Quran ini adalah sumber kebenaran. Ya, ketika kita mengulasnya dilandasi oleh Al-Quran dan atau oleh Sunnah, maka presisinya itu amat mendekati. Ya, jadi itu saudara yang akan menjadi landasan kita untuk mengukur, untuk menganalisa, untuk mengulas tentunya Quran. Ya. Karena sudah menjadi sebuah keyakinan bahwa Al-Quran miqdarul haq. Nah, baiklah saudara pemirsa yang dirahmati Allah. Dalam beberapa kejadian atau peristiwa di negeri kita ini yang akhir-akhir ini terus menyambangi saudara di dalam tayangan-tayangan video oleh banyak para YouTuber, bahkan oleh berita-berita, oleh kantor-kantor berita nasional, ya. Nah, yaitu apa? Tentang pagar laut. Nah, ini masih terus menjadi tayangan yang viral, saudara. Ya, bukan berarti saya juga mencari hal untuk viral, bukan. Tapi memang ini
ya sebagai suatu berita yang juga mesti sampai kepada halayak, kepada umat khususnya bangsa Indonesia, bahwa ini tidak akan lepas dari pengamatan Allah. Ya, Allah Maha melihat, maka itu disampaikan kepada kita. Bahwa Maha melihatnya Allah itu dapat kita pahami. Bahwa apapun yang terjadi itu, ya, itu Allah sudah mengetahuinya. Maka pengetahuan Allah, ya, tentang apapun yang terjadi juga diberitakan kepada kita. Begitu saudara. Tentang apa? Tentang pagar laut yang telah dan terus menerus menjadi berita. Ya. Nah, kita akan soroti ya berdasarkan Quran. Ya. Di dalam surat 30 ayat 41 ini yang menjadi sorotannya, dan surat 17 surat Bani Israel atau Al-Isra ayat 70. Ya, sebelumnya di sini ya saya pahamkan bahwa Allah sebenarnya memuliakan manusia. Ya. Di dalam surat 17:70 walakut karomna bani Adam. Sungguh ya, aku muliakan Bani Adam. Ya, kita ini Bani Adam kan, keturunan dari Nabi Adam. Ya artinya manusia begitu. Jadi manusia itu Bani Adam. Sebutan lain dari manusia adalah Bani Adam. Makanya di sini walakut karomna, Allah muliakan Bani Adam. Wa hamalnahum, dan kami bawa, ya, kami ajak, gitu. Allah lah yang membawa manusia itu, Bani Adam itu, atau yang menjadikan manusia atau Bani Adam itu adalah menjadi mulia, baik fil bari di daratan maupun wal bari di lautan. Nah, ini kan nanti kaitannya ke sana tentang masalah laut. Ya, warozaknahum minat toibat, dan kami rezekikan kepada mereka, kepada kita tentunya ya, kepada manusia ya, minat toibat, dari yang baik-baik, wafadolnahum, dan dipersilahkan oleh Allah, dipersilahkan untuk memakai, menggunakan, memanfaatkan, makan ataupun minum. Jadi rezeki itu semua hal yang bermanfaat, yang berguna untuk manusia, itu namanya rezeki. Minat toyibat, yang baik-baik. Ya. Ala kathirim mimman khalaqnakum. Ya. Ini suatu kelebihan di atas kebanyakan makhluk yang Allah ciptakan. Jadi yang dimuliakan itu makhluk yang berjenis manusia oleh Allah. Artinya dari kebanyakan makhluk itu yang Allah ciptakan itu, manusialah yang mendapat perlakuan istimewa dari Allah. Ya contoh kecil aja, yang namanya hewan. Makan dari dulu, dari mulai diciptakan sampai saat ini, makan ya begitu-gitu aja. Dengan mulut langsung, dengan cakar langsung, dengan taring langsung. Dan makanannya juga nggak berubah, itu-itu saja. Artinya kalau yang namanya hewan herbivora, ya makan rerumputan, dedaunan, ya nggak pernah dia makan yang lain. Diciptakannya memang seperti itu, didesainnya seperti itu. Begitu pula hewan karnivora yang memakan daging, ya, yang nggak pernah dia makan selain daging. Gitu. Nah,
Jadi juga nggak punya budaya. Ya begitu itulah yang namanya hewan dari dulu sampai sekarang ya begitu tuh begitulah kelakuan istilahnya. Karakternya, perilakunya seperti itu. Nah, sedangkan manusia itu tidak demikian, dia berbudaya. Dari mulai makan dengan makan yang mentah sampai makan yang matang sampai kemudian diolah dan sebagainya. Yang jelas bahwa manusia itu dimuliakan oleh Allah dengan keistimewaan yang diberikannya, yaitu akal, pikiran, zikrun. Nah itu saudara, budayanya pun juga demikian, tidak seperti hewan, dia memiliki budaya yang baik. Nah, maka dari ayat ini kita mesti menyadari, memahami bahwa apapun yang Allah berikan kepada kita yang bermanfaat buat kita, ini harus kita sikapi juga dengan toyib. Apa itu toyib? Baik. Ya, baik. Bagaimana cara memperoleh dan cara menggunakan rizki Allah itu dengan baik? Ya ikuti tata aturan yang sudah ditetapkan oleh Allah maupun oleh manusia itu sendiri. Ya. Yang ditetapkan oleh Allah itu ada yang disebut dengan ekosistem. Allah menetapkan berupa ekosistem. Ada ekosistem darat, ada ekosistem laut atau ekosistem air. Disitulah namanya ada disebut ekologi, kan gitu. Ilmu tentang lingkungan. Maka gunakanlah, manfaatkanlah segala hal yang untuk keperluan manusia itu dengan toyib, dengan baik. Ya. Nah, kalau diperlakukan dengan baik, insya Allah akan terjadi di situ kedamaian, akan terjadi di situ ketertiban, akan ada di situ ya pada tingkat kesejahteraan. Nah itu saudara, jadi ya ini juga harus dijadikan landasan dalam hidup, bahwa apapun yang Allah ciptakan untuk manusia itu adalah sarana hidup namanya, baik di darat maupun di laut. Hak kita sebagai manusia ya hanya boleh menggunakan, hanya boleh memanfaatkan. Jadi ada istilah hak guna pakai. Jadi manusia hanya mempunyai hak guna pakai, menggunakan dan memakai, memanfaatkan, mengkonsumsinya itu fadl, dipersilakan oleh Allah. Tapi catatannya wala tusrifu, jangan berlebihan. Kulu washrobu mir rizqillah wala tusrifu. Silakan makan dan minum, silakan gunakan dan silakan pakai. Syaratnya wala tusrifu, jangan berlebih-lebihan. Innallaha atau wa innahu la tuhibbul musyrifin, karena Allah tidak suka. Allah sangat tidak suka terhadap manusia yang berlebih-lebihan di dalam memakai, menggunakan, memanfaatkan, mengkonsumsi rizki Allah itu secara berlebih-lebihan. Karena itu akan mengarah kepada tindak kebatilan, tindak kerusakan. Makanya di sini kan penekanannya minat thayyib. Apalagi ada penekanan secara adab bahwa kulu ya silakan makan halalan thayyiban, yang halal lagi baik. Dalam kondisi normal, dalam kondisi yang biasa, itu adabnya halalan thayyiban. Sudah halal berarti caranya dengan baik, dengan thayyib. Ya, makanya itu disebut istimewa, adabnya seperti itu. Ada juga yang halal tapi tidak thayyib.
biasanya itu digunakan untuk darurat gitu saudara. Ya. Sampai puncaknya yang haram pun bisa dikonsumsi dalam kondisi daruratnya super tinggi gitu. Katakanlah daging babi gitu kan. Tapi ya sangat sekali peluangnya untuk seperti itu sebenarnya. Sangat kecil sekali peluang seperti itu. Ya, jangan untuk menciptakan kondisi darurat, saudara, supaya yang haram menjadi halal, jangan ya, nggak boleh. Jadi baik, itulah yang Allah kehendaki, itulah yang Allah inginkan kepada kita, kepada manusia, ya, halalan thayyiban. Nah, selanjutnya apa yang terjadi dalam kehidupan ini, saudara? Ternyata manusia ini memiliki sikap dan sifat yang rakus. Yang tadi saya katakan itu israf. Sehingga yang terjadi apa? Doharol fasadu. Ini surat 30 Ar-41-nya. Doharol fasadu fil bari wal bahri bima kasabat aydin nas. Telah nampak. Dohir itu nampak, bisa dilihat, bisa disaksikan oleh banyak manusia. Ribuan jutaan pasang mata bisa melihatnya, bisa mendekatinya, bisa mensoalnya tentang kerusakan itu. Nyata, dohir. Mana dohirnya? Al-dohir berarti fisik. Ya. Fisik. Jadi kalau mau dijadikan bukti secara hukum, yaitu fisik sebenarnya. Udah dohir. Apa? Fasad. Rusak. Fil bari wal bahri bima kasabat aydin nas. Akibat upaya, usaha, kelakuan, tindakan, perbuatan manusia. ID tangan. Tangan ini terbatas. Tangan ini terbatas. Ya, terbatas. Kata-kata tangan itu majaz di sini, saudara. Artinya kuasa. Orang yang memiliki kekuasaan, dia akan bertindak seperti itu jika kekuasaannya ini diperoleh dengan cara yang tidak thayyib, tidak baik. Memperoleh kuasa dengan cara yang tidak baik, maka dia akan melakukan tindak kerusakan. Ya, saudara. Nas, siapa nasnya? Ya kan sudah mengerucut. Siapa pelakunya sudah mengerucut. Ya. Dan saudara kan bisa saksikan di dalam tayangan ILC itu. Ya, sudah sebut nama, sudah sebut orang, sudah sebut kelompok, sudah sebut organisasinya. Jadi, udah seperti itu ya. Yang nggak usah lagi ditafsirkan kemana-mana, ya memang itu tafsirnya. Pelakunya juga sudah kelihatan, siapa orangnya. Ya. Seorang nelayan mampu mengungkapkan seperti itu. Nah kan sudah dohir namanya. Nah kalau sudah dohir kan udah tinggal pengadilan lah yang memutuskan. Nggak usah lama-lama. Semestinya seperti itu. Jadi nanti beritanya sudah selesai gitu. Ini nggak akan selesai kalau nggak dilakukan tindakan secara hukum. Begitu saudara. Ya. Nah kalau tidak nih, Allah melengkapinya lagi. Liyudhi qahum ba'dalladhi amilu. Ya. Mereka akan merasakan akibat dari tindakannya.
Amilu tindakannya la'allakum yarji'un, supaya mereka kembali. Kembali kemana? Ya, supaya kembali memperbaiki gitu. Tetapi jarang sekali orang yang sudah melakukan tindak kejahatan itu, ya, itu kemudian kapok istilahnya. Kalau orang itu nggak kapok-kapok, maka akibat yang dirasakan itu nantinya adalah berupa apa? Berupa kerugian. Berupa kerugian. Nah, jadi begini saudara, kalau ayat-ayat Allah, firman-firman Allah berupa peringatan, siapa yang memperingatkan itu? Ya tentunya kan bukan Allah langsung. Para kiai, para alim, para ulama, para kritikus mungkin juga. Artinya sesama manusia yang menyadari bahwa itu salah, diingatkan kesalahan itu, kekeliruan itu. Tapi nggak diindahkan juga. Nah, dia berarti lebih memilih Allah yang langsung memberi peringatan. Kan gitu. Karena memang biasanya orang kalau diingatkan berkali-kali, saya kasih gambaran anak kecil. Saya punya putra, saya punya anak. Saya kasih tahu jangan mainan pisau ya. Nanti kamu luka kalau terkena pisau. Nah, si anak ini terus aja. Ya namanya juga anak, mungkin karena nggak ngerti ya. Ya. Lah akhirnya suatu ketika dia tangannya tersayat pisau, berdarah, lalu nangis. Nah setelah itu ya, nggak lagi main pisau. Apakah itu mesti ngerasain dulu baru kapok? Tapi biasanya manusia begitu saudara. Diingatkan, disadarkan, difahamkan, masih ngeyel, masih bandel, berarti minta Allah yang negurnya dengan cara seperti itu. Kan gak enak saudara. Ditegur dengan cara langsung oleh Allah. Ya kalau orang sono bilang sebab akibat begitu. Karena sebabnya seperti itu, maka akibatnya seperti ini. Nah, rupanya pengen mendapatkan akibat secara langsung dari Allah. Gitu. Karena model-model orang yang seperti itu nggak ada kapok-kapoknya biasanya gitu. Ya, nggak ada kapok-kapoknya. Ya kita melompat sedikit aja. Ya, negara yang adikuasa itu juga lagi viral. Yang adikuasa itu kan seakan-akan nggak ada yang bisa mengalahkan begitu. Ya. Tindak kejahatannya itu sudah di mana-mana. Hampir semua negara itu merasakan bagaimana kejahatan negara adikuasa. Yaitu khususnya Amerika. Ya. Maka ya berkali-kali juga sebenarnya banyak kritikan oleh bangsanya sendiri juga sudah dikritik, sudah diingatkan, tapi masih tetap aja. Nah, rupanya seperti itu. Allah mengingatkannya dalam bentuk yang tidak mengenakan. Ya, kebakaran massal, masif dan seterusnya. Itu contoh. Jadi banyak contoh, banyak pelajaran-pelajaran ini bagi yang belum mengalami ya. Ya tentunya jangan mau mengalami hal seperti itu baik secara individu, secara kelompok maupun secara kebangsaan. Jangan. Kasarnya jangan nantangin Allah, begitulah. Gampangnya jangan nantangin Allah. Nah, ayatnya banyak saudara di Quran tuh banyak ayatnya. Ya. Orang-orang masa lalu juga sama seperti itu. Kaum kufar, kaum munafik, kaum musyrikin itu nantangin. Kalau Allah memang benar, ya silahkan turunkan azabmu. Mana azabmu? Ya benar diajab.
dibuat bencana kayak kaum Nabi Lut, kaum Ad, Samud, Fir'aun, dan banyak lagi kaum-kaum yang lain. Ya, kemudian peristiwa Pompei. Ya, apa seperti itu yang diinginkan? Ya tentunya kita kan nggak mau, saudara kan. Dan semua orang secara manusiawi pun nggak mau. Tapi ya tadi diingatkan dan diingatkan, nggak pernah mau menyadari. Ya akibatnya ya apa boleh buat kan gitu istilahnya. Allah yang akan menimpakan azabnya itu kepada mereka. Ya, suruh kembali yarjiun. Yarjiun itu supaya kembali kepada hukum. Ya, hukum itu dua. Ada hukum Allah yang diterapkan kepada alam, yaitu ekologi atau ekosistem. Ada ekosistem darat, ada ekosistem laut. Ya, kembalikan, dinormalkan, jangan dirusak. Ya. Kemudian ada sistem. Jadi kalau ekosistem darat dan ekosistem laut Allah yang buat, diterapkan kepada alamnya itu, dan kemudian ada sistem sosial, yaitu negara. Jadi sistem sosial itu yang menetapkan negara. Nah, kemudian negara membuat tata aturan, ada tata ruang dan sebagainya, ada semua aturannya gitu kan. Nah, karena dasar orang serakah tadi, musrifin tadi, ngakalin hukum yang ada, yang sudah dijadikan sistem. Gitu, saudara. Jadi, sebelum merusak ekosistem, dirusak dulu sistemnya. Jadi, sistem sosialnya dirusak dulu, dikondisikan dulu, kemudian dirusak, setelah itu baru dia merusak yang ekosistemnya. Caranya begitu, saudara. Ya. Kenapa pemerintah tidak tanggap? Kenapa pemerintah tidak menanganinya dengan baik? Nah, karena di sini yang terjadi pembiaran kan. Karena memang disitulah pemerintah berbisnis, itu masalahnya. Yang ngajak itu kan pebisnis, korporasi. Yang ngajak kerjasama dengan pemerintah itu kan korporasi. Untuk membangun ini dan itu. Ya. Kenapa? Karena pemerintah juga butuh dana. Nah, dalam hal ini, Indonesia itu kaya. Dan orang kayanya itu juga banyak di Indonesia. Yang kita sebut tadi, kalau zaman Orde Lama, Orde Baru itu namanya konglomerat. Kalau zaman sekarang ini, ya sebutannya oligarki. Itu kan orang-orang berduit semua, orang-orang kaya semua. Begitu, saudara. Nah, kekayaan-kekayaan ini yang dikelola oleh orang-orang kaya itu ya tidak memberikan dampak. Gitu. Dia bisa kaya karena tadi berkolaborasi dengan pemerintah, berkolaborasi dengan penguasa. Makalah terjadi kerusakan sistem sosial. Gitu, saudara. Ya, kalau negara-negara lain, jadi ini penting, kehadiran orang kaya itu penting bagi negara. Negara pun penting kehadirannya bagi rakyat. Jadi mestinya di situ ada kerjasama yang baik untuk rakyat. Negara Singapura, negara Filipina, Thailand, negara Malaysia, itu semua pebisnis itu ada. Oligarki itu ada di semua negara. Baik di negara-negara yang kecil maupun yang besar. Itu kerjasamanya baik.
gitu. Para pebisnis boleh berbisnis, tapi negara yang mengatur gitu. Negara yang mengatur. Jadi para pebisnis itu berada di bawah kuasa pemerintahnya. Maka pebisnisnya ini menjadi baik. Justru yang ada para pebisnis, para konglomerat, para orang kaya, para oligarki itu menjadi penguat buat negara. Contoh Malaysia. Ketika zaman krisis dulu tuh tahun 98 itu, Krismon, hampir semua negara Asia terutama itu kolab. Lalu negara mengambil tindakan. Diserukan kepada orang-orang kaya untuk menyerahkan hartanya baik berupa emas, perak ataupun apa. Untuk menormalkan kembali sistem ekonomi, sistem keuangan negara. Itu orang kayanya disuruh seperti itu. Maka nggak lama bangkit. Begitu pula negara-negara yang lain. Nah kalau di Indonesia kan enggak. Orang kayanya boro-boro bantu, yang ada dia hartanya disimpan, diumpetin. Ditarik ke luar negeri. Bahkan ya kesempatan itu digunakan secara jahat. Bagaimana dia bisa mengeruk lagi di dalam negara yang dalam kondisi yang sudah parah. Nah itu bedanya oligarki atau konglomerat di Indonesia dengan di luar negeri. Makanya luar negeri langsung survive lagi ekonominya. Di Indonesia makin parah. Kenapa? Ya karena tadi kualitas kepemimpinannya itu ya otaknya cari untung. Itu kan namanya pebisnis. Jadi klop pebisnis ketemu pebisnis negara gitu. Ya maka akhirnya rakyatnya keteteran, keleleran, nggak keurus. Yang ada dalam pikirannya itu untung rugi. Maka proyek-proyeknya itu semuanya adalah bukan menguntungkan rakyat. Tapi menguntungkan para pejabatnya, menguntungkan para penanam modalnya. Nah ini udah mengkarakter saudara. Jadi sulit, dicarikan solusinya sulit. Gitu. Karena berapapun banyak solusi penawaran, ditawarkan hal-hal yang baik itu ya nggak akan diterima. Cuma ditampung doang, paling ditampung, ya saya tampung masukkan, silakan Anda mengkritik nggak apa-apa. Ya, begitu saudara. Jadi itulah saudara. Yakin nggak Allah Maha melihat? Yakin. Tapi gimana cara memahaminya yakin? Bukti Allah itu melihat apa yang dilakukan oleh manusia-manusia serakah. Buktinya apa? Ya buktinya itu. Doharul fasad. Telah terjadi kerusakan. Lu diperlihatkan. Itu akal pikiran kita, logika cerdas kita memahami Allah Maha melihat. Kan Allahu ala kulli syai'in alim. Allah Maha melihat segala sesuatu. Nah, sesuatu sedang terjadi, dilihat oleh Allah. Lalu Allah memberitakan kepada kita sebagai muslim, doharul fasadu, telah dirusak, telah rusak. Baik di lautan maupun di daratan. Nah di laut ada pagar. Nyata pagar itu bisa dilihat, bisa dipegang, bisa di. Nah, logika cerdas kita kan begitu menafsirkan ayat, saudara. Ya, jangan pakai referensi. Referensi nanti ikut-ikutan orang main ikut menafsirkan. Ini Allah langsung. Nah, saudara kan bisa lihat kasus ini itu mengakibatkan perpecahan bukan hanya di masyarakat,
semua yang ada di lingkungan itu terjadi perpecahan yang menjurus kepada perkelahian. Lebih celaka lagi, kiainya juga sama, berpecah. Ada yang memihak korporasi, ada yang memihak rakyat. Dua-duanya kiai, dua-duanya ahli Quran katanya. Tapi dia itu berhadap-hadapan. Rusak nggak tuh saudara? Jadi merusak semua sisi kehidupan yang namanya korporasi itu, kehadirannya di Indonesia. Kiai dirusak, pemerintah dirusak, rakyat dirusak, lingkungan dirusak. Terus mau dibelain, dari sisi mana saudara mau membelanya? Ya. Dan tinggal sekarang mau berpihak kepada Allah atau berpihak kepada selain Allah, gitu aja. Kalau mau ngomong secara akidahnya kan begitu, itu Allah yang kasih unjuk. Itulah Allah Maha melihat otak kita berpikir seperti itu. Itu namanya cerdas. Nafsirin ayat sih dibawa kemana-mana. Kalau menafsirkan ayat itu, kan saya katakan berkali-kali dalam beberapa kesempatan. Ada ayat qauliyah, ada ayat kauniyah. Ayat kauliyah adalah data, ayat kauniyah adalah fakta. Nah itu tafsirnya, sebenar-benarnya tafsir itu fakta. Yang laku kalau dibawa ke pengadilan. Cuman masalahnya pengadilannya juga adalah bagian dari sistem yang rusak. Makanya sulit untuk diperkarakan. Nah itu saudara, sorotan Al-Quran, kacamata Quran, lensanya Quran untuk melihat segala sesuatu itu presisi. Silakan saudara mau tafsirkan ayat ini kemana? Nggak nyampe. Nggak akan nyampe. Nyasar. Kalau bukan ke situ nyasar. Ya. Sekali lagi, keilmiahan itu finalnya dibukti. Keilmiahan itu dibuktikan oleh fakta. Itu namanya ilmiah. Ilmiah itu kan artinya kumpulan informasi, kumpulan ilmu, kumpulan pendapat, tersimpulkan lalu terbuktikan. Itu namanya ilmiah. Sinkronisasi antara fakta dengan data itu namanya ilmiah. Kalau nggak ada datanya, nggak ada faktanya, ya, itu namanya masih pendapat. Pendapat bisa debatable gitu. Artinya menafsirkan sesuatu yang masih awang-awang istilahnya. Masih berdasarkan teori-teori, berdasarkan teori ini, berdasarkan teori ini, berdasarkan teori ini. Di sana juga sama, berdasarkan teori ini, dan seterusnya. Tapi faktanya nggak ada. Itu nggak bisa disebut ilmiah, saudara. Keilmiahan itu finalnya pada bukti. Kan alimul ghaibi wa syahadah. Ilmu itu gaib, nggak nyata, abstrak. Ya, kemudian syahadah itu terbukti dengan apa? Dengan fakta. Begitu cara memahami Quran, saudara. Nggak sulit. Yang sulit Anda sendiri baca referensi terlalu banyak, numpuk di otak. Nggak bisa membuktikan. Nah, begitu saudara. Demikian. Hadanallahu wa iyyakum ajmain. Alhamdulillah.